Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas terkait topik aplikasi radiobiologi. Ada beberapa poin yang perlu untuk disampaikan. Yang pertama terkait kerusakan sel akibat radiasi yang ditempuh melalui dua model peristiwa, yakni peristiwa langsung dan peristiwa tidak langsung. Yang kedua ialah terkait mekanisme kerusakan DNA, kemudian cara pengukurannya, serta mekanisme reparasi atau perbaikan dari DNA tersebut. Terus poin ketiga ialah perhitungan dosis terkait terapi pada tumor untuk membuat depopulasi atau disintegrasi dari tumor itu seperti apa. Selanjutnya yang keempat terkait mekanisme apoptosis, yakni bunuh diri sel yang terprogram atau pembunuhan sel yang terprogram. Yang kelima terkait tugas-tugas dari fisikawan medis pada seorang pasien. Dan yang terakhir terkait teknologi terbaru, yakni tentang artificial intelligence untuk penunjang dari kegiatan medis, terutama pada saat pandemi saat ini. Untuk poin pertama, terkait kematian sel akibat radiasi ionisasi. Jadi terdapat dua mekanisme atau dua peristiwa, yakni peristiwa langsung dan tidak langsung. Untuk yang peristiwa langsung, yakni diakibatkan oleh aksi awal dari radiasi ionisasi itu sendiri saat menginisiasi sel target atau sel biologis. Atom-atom di dalam sel atau molekul target tersebut mungkin saja bisa terionisasi atau tereksitasi. Nah, selanjutnya ia akan menginisiasi reaksi rantai yang mengakibatkan kerusakan sel biologis. Nah, peristiwa ini sering terjadi atau dominan terjadi ketika linear energi transfernya itu tinggi. Jadi pada aksi langsung itu, radiasi langsung mengenai molekul target atau sel di sini sehingga menghasilkan kerusakan molekuler. Kerusakan molekuler ini nanti bisa diperbaiki atau mengalami mutasi jika tidak dapat diperbaiki dan menghasilkan respon biologis. Selanjutnya terkait peristiwa yang tidak langsung, yakni radiasi yang memungkinkan untuk berinteraksi dengan atom atau molekul non-biologis dalam sel. Jadi jika direct action tadi dia mengenai sel biologis atau material biologis, untuk indirect action itu dia tidak terkena atom atau molekul biologis, tapi non-biologis. Yang selanjutnya mampu memproduksi radikal bebas. Radikal bebas yang diproduksi di sini ialah yang paling sering muncul ialah OH- atau ion hidroksil, di mana radikal bebas tersebut memungkinkan untuk berdifusi cukup jauh untuk mencapai dan merusak sel target. Radikal bebas sendiri merupakan atom atau molekul yang memiliki orbital elektron tidak berpasangan di kulit terluarnya. Untuk atom atau molekul yang memiliki bilangan elektron genap, maka elektron tersebut berpasangan dan membentuk stabilitas kimiawi yang kuat. Sedangkan kalau nomor atomnya atau elektronnya itu ganjil,
maka elektron tersebut ada yang tidak memiliki pasangan, sehingga mengakibatkan reaktivitas kimiawinya tinggi. Berikut terkait proses aksi tidak langsung atau peristiwa radiasi tidak langsung ketika radiasi ionisasi berinteraksi dengan molekul air. Sebab di dalam sel itu 80% kandungannya itu air. Maka air tersebut akan terionisasi menjadi H2O, terionisasi menjadi H2O+ ditambah dengan 1 elektron. Ion H2O+ ini merupakan ion radikal. Selanjutnya, ion ini akan berinteraksi lagi dengan molekul air lainnya sehingga menghasilkan reaksi seperti di bawah ini. H2O+ tambah H2O menghasilkan H3O+ plus OH-. Nah, ion hidroksil OH- ini yang paling sering disebut sebagai ion radikal bebas karena sifatnya yang sangat reaktif. Secara bagan untuk peristiwa tidak langsung, secara singkat, peristiwanya ialah melalui sinar X, yaitu kemudian elektron dipercepat di dalam tubuh, menghasilkan ion radikal. Ion radikal tadi mengalami reaksi rantai dengan molekul-molekul yang stabil, menghasilkan radikal bebas atau OH- tadi. Radikal bebas ini nanti akan masuk dalam sel target dan merusak ikatan kimiawinya sehingga menimbulkan efek biologis. Dari efek biologis ini nanti bisa macam-macam, ada yang sampai mutasi, perubahan gen, dan lain sebagainya. Untuk poin kedua, terkait mekanisme kerusakan sel, terdapat 4 model atau 4 tipe kerusakan sel, ya kerusakan DNA, mohon maaf. Pertama single strand break, double strand break, terus kerusakan basa nitrogen, dan DNA crosslink. Single strand break ini hadir ketika salah satu atau kedua rantai dari DNA pasangan basanya cacat atau hilang. Sedangkan double strand break muncul ketika kedua rantai DNA basa-basa nitrogennya mengalami kerusakan di daerah yang berhadapan atau berdekatan, sehingga menghasilkan pembelahan kromatid menjadi 2. Untuk contoh yang single strand break, hanya satu untaian yang rusak di sini. Sedangkan yang double strand break, nah, ada 2 rantai DNA yang rusak di sini. Untuk kerusakan basa nitrogen bisa dilihat untuk yang gambar di atas ini, base deletion atau penghapusan basa nitrogennya akibat kerusakan, akibat radiasi ionisasi. Kemudian disubstitusi, tapi kalau substitusinya ini salah, pasangannya tidak sesuai, maka dia membentuk hydrogen bond disruption atau bisa disebut DNA crosslink atau ada cacat dalam linkingnya. Selanjutnya untuk metode pengukuran dari DNA strand break dilakukan dengan cara yang paling umum ialah pulse field gel electrophoresis dan single cell gel electrophoresis. Di mana untuk metode pulse field ini secara luas dipakai untuk mendeteksi induksi dan perbaikan dari DNA double strand break. Jadi ia difokuskan untuk DNA double strand break. Metode ini berbasis pada elusi elektrophoresis DNA dari agarus, dari gelnya, di mana sel yang diradiasi tertanam dan mengalami lisis. Jadi selnya ditanam dalam gel, kemudian diberi medan listrik,
Seperti itu. Dan di dalam gel nanti selnya akan mengalami lisis akibat medan listrik tersebut. Nah, dari radiasi tadi, radiasi medan tadi, memungkinkan pemisahan dari DNA fragmen berdasarkan pada ukurannya. Dengan asumsi DNA double strand break mengalami induksi acak. Fraksi DNA yang keluar dari agarose atau gelnya itu sebanding dengan dosisnya. Jadi, dengan kata lain, makin besar dosis yang diberikan, maka semakin besar sel yang keluar dari gel tersebut. Selanjutnya untuk metode single cell gel elektroforesis atau biasa disebut sebagai Comet Assay, ia memiliki keunggulan untuk mendeteksi perubahan atau perbedaan pada kromosom DNA dan perbaikannya pada tingkat single cell. Ini sangat menguntungkan saat kita ingin mengamati spesimen biopsi dari tumor, di mana jumlah selnya yang relatif sedikit yang bisa diisi. Untuk menentukan DNA yang rusak dan diperbaiki, caranya mirip-mirip dengan yang pulse field ini, di mana sel dimasukkan ke dalam gel, kemudian disinari, dan terjadi lisis di bawah kondisi buffer untuk mengukur induksi dan perbaikan DNA double strand break. Untuk menilainya, maka untuk menilai yang single strand break, maka diberikan sensitif alkalin. Jika sel tidak rusak, maka DNA menyisakan untuk dan tidak bermigrasi. Nah, jika DNA double strand break, maka kerusakan sebanding dengan migrasi DNA di gel tersebut. Jika ingin mengubah kondisi lisis dari alkalin menjadi pH netral, maka bisa dipakai untuk mengukur perubahan DNA double strand break. Nah, jadi dia spesifik untuk satu sel dan dapat mengukur perbaikan DNA dengan merubah buffer alkalin menjadi pH netral. Selanjutnya terkait perbaikan kerusakan DNA, yakni perbaikan untuk single strand break dan perbaikan untuk double strand break. Untuk perbaikan single strand break itu terdapat dua mekanisme, yakni global genome repair dan transcription coupled repair, di mana untuk yang global genome repair ini semua nukleotida yang rusak akan diganti, baik yang membawa gen maupun tidak. Sedangkan untuk transcription coupled repair, maka DNA yang diganti itu hanya yang untaiannya yang aktif mentranskrip gen yang dihilangkan. Jadi saat DNA ingin bertranskrip dan mengalami kerusakan, maka RNA polimerase akan memblokir akses untuk mencegah perbaikan DNA. Mekanisme keadaannya hampir sama. Nah, jadi mekanismenya untuk yang perbaikan single strand break, yakni pengenalan kerusakan terlebih dahulu, selanjutnya penentuan pengisian DNA, apakah dia diganti semua atau hanya diganti sebagian yang tertranskrip saja. Selanjutnya penghapusan daerah yang rusak dan perbaikan daerah yang dirusak tadi. Kemudian terjadi ligase DNA atau penutupan DNA. Pada kerusakan yang double strand break, maka perbaikannya ada dua juga, yakni homolog recombination repair dan non-homolog end joining. Untuk yang homolog recombination repair ini, ia meniru informasi dari kromatid atau kromosom yang tidak rusak. Sebagai template yang selanjutnya, protein RAD51 yang berperan penting dalam mediator dalam pertumbuhan kromatid baru,
yang kromatid menghasilkan sambungan pada DNA double strand break. Jadi untuk yang homolog recombination repair ini dia menggunakan template dari rantai DNA yang tidak rusak. Selanjutnya untuk yang non-homolog end joining, kerusakan DNA dikenali oleh enzim terlebih dahulu yang nantinya akan menghasilkan reseksi pada ujung DNA. Kemudian ujung dari DNA double strand break yang dibantu oleh berbagai enzim itu terjadi proses sambungan atau pengisian bagian nukleotida yang kosong, dan terakhir terjadi DNA ligase atau penyambungan penutupan DNA itu. Untuk poin ketiga, terkait dosis untuk pembunuhan tumor atau depopulasi tumor dengan tumor awal sebanyak 10⁸ sel. Terus bagaimana caranya agar setelah diradiasi atau setelah diterapi hanya tinggal satu, maka perlu depopulasi sebesar 10⁻⁻⁸. Dengan asumsi efisiensi perusakan sel itu 90%, maka tiap sekali terapi terdapat 9 kali 10⁻⁷ sel tumor yang masih hidup. Maka dosis dalam satu kali terapi perusakan sel itu, atau bisa kita sebut D10, adalah 2,3 kali D0 dosis awalnya sebesar 6,9 Gray. Karena efisiensinya 90% dan yang masih ada 9 kali 10⁻⁷ sel yang masih hidup, maka agar dia jadi 0 atau mendekati 1, dia dilakukan terapi sebanyak 8 kali untuk pembunuhan sel, sehingga dosis sekali terapi yang 6,9 dikalikan dengan 8, sehingga menjadi dosis totalnya 55,2 Gray untuk mengubah 10⁸ sel tumor menjadi 1 sel tumor saja. Sedangkan jika terdapat 3 kali penggandaan, maka penggandaan tersebut akan meningkatkan jumlah sel sebanyak 8 kali, karena terdapat 3 kali penggandaan. Artinya 2 dipangkatkan 3. Sehingga total awal sel itu bukan lagi 10⁸, melainkan 8 kali 10⁸. Maka untuk menurunkannya menjadi 1, yang awalnya tadi 8 kali terapi, maka ditambah 1 kali terapi lagi dalam periodenya, sehingga dilakukan 9 kali terapi dan diperoleh dosis total yang baru sebesar 62,1 Gray. Kira-kira seperti itu untuk perhitungan dosis terapi atau pembunuhan sel tumor. Selanjutnya ialah mekanisme terkait apoptosis, di mana apoptosis sendiri merupakan salah satu mekanisme kematian sel yang terprogram. Mekanisme apoptosis diawali dari sel yang mengalami kerusakan, sehingga sel mengerahkan suatu aliran rangkaian mekanisme yang menghasilkan disintegrasi dan formasi kerusakan sel tanpa menularkan sel yang ada di sampingnya atau tetangganya. Nah, mekanismenya itu berawal dari peningkatan konsentrasi Ca2+ atau ion kalsium di dalam sel. Kemudian sel mengalami dehidrasi akibat peningkatan konsentrasi ion kalsium tadi dan mengalami lipid peroksida yang meningkat, sehingga terjadi kondensasi kromatid, fragmentasi nukleus, dan diikuti oleh fragmentasi organel-organel yang lainnya. Selama apoptosis,
membran sel itu tidak terpecah. Tidak seperti nekrosis yang terpecah ini. Nah, ini dia cenderung mempertahankan membran selnya. Kemudian fungsi dari mitokondria dan lisosom juga masih tetap aktif. Oleh karena itu, apoptosis ini dia masih memerlukan ATP agar untuk menjaga membran plasmanya ini tetap menutupi atau tetap terlingkupi sehingga tidak terjadi kebocoran organel keluar yang bisa menyebabkan inflamasi atau bahkan membuat sel tetangganya atau sel sebelahnya yang sehat juga merasa terancam untuk melakukan perusakan diri juga. Nah, berikut beberapa poin perbedaan antara nekrosis dengan apoptosis. Untuk nekrosis, dia terjadi di banyak sel, sedangkan apoptosis hanya pada satu sel saja. Untuk nekrosis memiliki respon pasif, dan apoptosis ini kematian sel yang terprogram. Nekrosis tidak perlu ATP, tapi apoptosis perlu ATP untuk mempertahankan membran plasmanya itu tadi. Nekrosis ada disrupsi organel, dan apoptosis membran selnya utuh, mencegah organel yang di dalam membran sel untuk keluar. Kemudian respon inflamasi kuat, sedangkan pada apoptosis inflamasi sangat kecil sekali, sehingga meminimalisir kerusakan atau penularan kerusakan sel di sel sebelahnya atau tetangganya. Selanjutnya untuk tugas fisikawan medis pada pasien yang terkena kanker untuk membantu dokter seperti apa, yakni diawali dengan diskusi dengan dokter terkait penyakit pasien itu. Dengan kita coba asumsikan pasien terkena kanker leher dan kepala, maka hal yang perlu dilakukan ialah pengecekan kanker oleh dokter onkologi untuk melihat tipe dan keganasannya. Untuk tumor leher, tipe tumor biasanya squamous cell carcinoma atau SCC. Selanjutnya ialah pengambilan citra untuk penentuan lokasi dan letak dari tumor tersebut secara anatomi. Namun sebelum dilakukan pengambilan citra, maka perlu dilakukan quality assurance terkait pesawat radiologi dan instrumen yang lainnya, meliputi ketidakpastian, toleransi, dan waktu penggunaan. Nah, selama pengambilan citra kanker di tahap ketiga ini, maka fisikawan medis melakukan peran yang penting, yakni penguatan kontras agar diperoleh citra gambar yang maksimal, sehingga mempermudah dokter untuk menginvestigasi tumor yang ada pada pasien. Selanjutnya, melalui citra itu, setelah didiagnosa oleh dokter, dokter membuat keputusan apakah pasien ini akan dioperasi untuk diangkat tumornya atau hanya perlu radiasi atau radioterapi saja. Nah, kalau dipilih radioterapi, maka kita masuk ke poin keempat terkait treatment planning system, atau kita membuat sistem planning dari perawatan. Jadi saat pasien sudah diputuskan untuk dilakukan radioterapi oleh dokter, maka fisikawan medis melakukan perencanaan radioterapi, yakni dilakukan penentuan gross tumor volume, clinical target volume, planning target volume, hingga organ at risk, organ yang berbahaya jika terkena sinar atau yang sensitif terhadap sinar ionisasi. Terdapat dua model atau dua cara dalam
planning system, yakni model forward planning dan inverse planning. Untuk forward planning, yakni pertama dilakukan penentuan pada clinical target volume dan organ at risk. Selanjutnya mengkonstruksi sebuah rencana dan menghitung dose volume histogram. Jadi menghitung dosis-dosis yang diterima oleh tiap tisu atau jaringan dalam tubuh. Setelah itu, jika perencanaan diterima, maka pasien dapat dilakukan terapi. Namun jika tidak diterima atau ada kesalahan, maka dicari alternatif perencanaan yang lainnya untuk menghitung dose volume histogram. Untuk yang inverse planning, yang pertama kali dilakukan ialah penentuan clinical target volume dan organ at risk. Selanjutnya penentuan kendala pada clinical target volume dan organ at risk. Biasanya inverse planning dipakai ketika letak tumornya ini sangat susah untuk dilakukan penyinaran, sangat mendalam gitu. Jadi dilakukan setelah melihat kendalanya, maka dibuat bentuk sinarnya seperti apa. Kemudian sinarnya dioptimasi dan dilakukan simulasi untuk bagaimana model pengiriman sinar itu sampai terkena tumor itu sendiri, gross tumor volumenya. Tentu dengan mekanisme atau model pengiriman yang seminimal mungkin efek sampingnya, atau seminimal mungkin terkena organ at risk-nya. Habis itu baru diterapkan untuk ke pasiennya. Selanjutnya untuk poin kelima, yakni setelah ditentukan treatment planning sistemnya, maka dilakukan dosis dan vaksinasi terapi. Secara konvensional untuk kanker leher biasanya sekitar 66-70 gray dengan fraksi 2 gray selama 6 hingga 7 minggu dengan treatment 5 hari per minggu. Atau studi lain menyarankan fraksi lebih kecil untuk volume tumor yang lebih kecil, yakni 50 gray, sebanyak 16 fraksi selama 3 minggu. Untuk poin terakhir, terkait penggunaan artificial intelligence di radiobiologi, di dunia medis, hingga potensinya dipakai untuk diagnosa COVID-19. Peran artificial intelligence untuk diagnosa atau di bidang medis, terlebih untuk diagnosa, karena kecerdasan buatan ini memiliki karakteristik self-decision, maka ia mampu memberi diagnosa pada pasien yang hanya perlu menuliskan atau menginput keluhannya pada mesin artificial intelligence tersebut. Selanjutnya, AI tersebut akan mendiagnosa kemungkinan penyakit yang diderita dan datanya akan dikirim pada dokter untuk diputuskan lebih spesifik terkait penyakit pasien atau penyakit orang yang menginput tadi. Maka dengan AI ini, kinerja dokter dalam mendiagnosa itu bisa lebih cepat dan bisa dilakukan secara remote atau jarak jauh. Sedangkan AI untuk efisiensi citra medis, penggunaan AI pada citra medis ini, ia mampu meningkatkan efisiensi dari diagnosis pada citra medis. Terlebih lagi, mata manusia yang memiliki keterbatasan, maka AI memungkinkan untuk mengolah citra agar lebih detail dan dalam waktu yang lebih singkat. Keunggulan lainnya ialah semakin AI mendapat
pengalaman atau membaca data citra medis, maka dia memiliki pengalaman yang lebih banyak pula. Sehingga analisis untuk citra medis yang sebelum-sebelumnya itu akan diperhitungkan kembali untuk citra medis yang dilakukan saat ini. Hasilnya bisa mempercepat diagnosa pada citra medis itu dan meningkatkan efisiensinya. Selanjutnya, untuk potensi AI untuk diagnosa COVID-19. Nah, pada pandemi seperti ini, maka AI sangat membantu dalam diagnosa paru-paru seseorang. Apakah ia menunjukkan gejala atau tidak. Sehingga tidak perlu rapid test yang kurang akurat pembacaannya, hanya keluar reaktif atau non-reaktif. Atau juga tidak perlu PCR test yang memerlukan waktu 3 hingga 5 hari. Namun cukup pesawat radiobiologi yang terintegrasi dengan AI untuk mengambil citra dan diolah oleh AI tersebut untuk penilaian apakah paru-paru tersebut sesuai gejala orang terkena COVID atau tidak. Jadi kira-kira itu yang dapat saya sampaikan terkait radiobiologi, mulai dari kerusakan sel, DNA, perbaikannya, model mengambil datanya, terus perhitungan dosis untuk menghilangkan sel tumor, terus mekanisme apoptosis, dan tugas-tugas dari fisikalan medis, serta peran artificial intelligence untuk COVID-19 ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.